Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Penyerang utama Liga Jerman gabung timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan Ole Romani dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz. Tadinya Ole Romani dari Belanda, diharapkan PSSI dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. Ole Romani masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih kekurangan skuad memperkuat penyerangan. Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman klub FC Augsburg. Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi. Seiring dengan langkah timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam.
Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Shin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan tim asuhannya. Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Shin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romi merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sintayong yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Sintayong yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Sintayong yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Sintayong yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Sintayong yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Sintayong yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Sintayong yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Malik Rizaldi ke timnas Indonesia, bukti Sintayong tidak tutup mata dengan talenta di BRI Liga 1. Pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia punya arti yang penting. Malik Rizaldi jadi bukti bahwa talenta bagus yang ada di BRI Liga 1 tetap dipantau pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Selama ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa Sintayong kurang memperhatikan liga domestik. Sebab dia jarang terlihat hadir di stadion untuk menyaksikan laga BRI Liga 1. Sintayong justru rajin berburu pemain ke luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat safari ke Belanda dan beberapa negara Eropa lain untuk menyaksikan aksi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun tudingan itu terpatahkan dengan pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Pencarian talenta keturunan berlanjut akan tetapi pemain lokal juga dapat apresiasi. Malik Rizaldi awalnya tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia. Namun sebuah kabar baik datang bagi pemain 27 tahun itu. Menyusul cedera yang dialami Yance Sayuri, Sintayong harus memanggil pemain baru. Dia kemudian memilih Malik Rizaldi sebagai pengganti. Jika dilihat dari performa, pemanggilan Malik Rizaldi bisa dibilang objektif. Sebab dia tampil sangat bagus untuk Madura United. Dia membawa timnya lolos ke final BRI Liga 1, mencetak 13 gol dan 4 assist. Malik Rizaldi sekaligus jadi bukti bahwa pemain yang tampil bagus di BRI Liga 1 juga bakal dilirik Sintayong. Malik Rizaldi memberi harapan bagi talenta lokal bahwa pintu timnas Indonesia terbuka bagi semua pemain.